Pemuda ini bernama Sang Yu. Saat masih SMA, ia sangat sering menonton pagelaran mini konser yang diadakan di kafe-kafe yang tak jauh dari rumahnya. Berawal dari sana, Sang Yu akhirnya menjadi fans berat dari salah seorang vokalis band yang bernama Hua. Oleh sebab itu, Sang Yu sering mengikuti kegiatan sehari-hari Hua. Tak lama kemudian, ia pun mulai memiliki rasa kepada Hua. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Sang Yu terlihat telah bekerja sebagai seorang penulis. Sekarang dia tinggal di sebuah kos-kosan yang sangat sempit. Kehidupannya pun kini telah berubah total. Selama 6 bulan terakhir, Sang Yu mengalami insomnia karena ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap ia tertidur, ia pasti akan mendapatkan mimpi buruk. Ia pun telah berusaha berobat ke sana kemari agar penyakitnya itu segera sembuh dan bisa tidur dengan normal kembali. Namun dari segala cara yang ia coba, Sang Yu tetap saja mengalami mimpi buruk. Hal ini tentu saja sangat mengganggu pekerjaannya. Karena penyakitnya itu, Sang Yu tidak pernah bisa berkonsentrasi. Sehingga ia pun tak bisa bekerja dan tidak mempunyai pemasukan sama sekali. Karena itulah, ia tidak bisa membayar uang bulanan kosnya. Bahkan, ia selalu berusaha untuk menghindari pemilik kos yang setiap pagi mendatangi kamarnya untuk menagih uang sewa. Di suatu pagi, Sang Yu terlihat tengah membeli martabak kesukaannya. Agar bisa mendapatkannya dengan harga yang murah, ia pun membeli martabak tanpa telur. Sayangnya, sebelum Sang Yu dapat menikmati martabak yang masih hangat, temannya tiba-tiba datang untuk mencarinya. Temannya itu bernama San. Melihat kedatangan San, Sang Yu pun berusaha untuk kabur. Namun tak lama kemudian, San berhasil untuk menangkapnya. Mereka berdua akhirnya sarapan bersama di sebuah warteg di pinggir jalan. Sang Yu berusaha kabur dari San karena saat ini ia tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya pada San. Namun ternyata saat ini San datang bukan untuk menagih uangnya, melainkan untuk menagih tulisannya. Sang Yu akhirnya menjelaskan kepada San jika saat ini kehidupannya benar-benar seperti orang gila yang tengah bingung membedakan antara mimpi dan kenyataan, sehingga ia pun tidak bisa menulis dengan benar. Mendengar alasan itu, Sang Yu terlihat tidak peduli dan menganggap jika Sang Yu hanya terjebak dalam ilusi tulisannya sendiri. Oleh karena itu, San masih tetap memaksa Sang Yu untuk segera menyelesaikan tulisannya. Setelah bertemu dengan San, Sang Yu memutuskan untuk pulang ke kosnya. Namun tak disangka-sangka, semua barang miliknya kini telah berserakan di depan tempat kos. Dan ternyata, ia telah diusir dari kos-kosannya itu. San Yu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi ke sebuah resto 24 jam untuk mencoba kembali meneruskan tulisannya. Setibanya di sana, meskipun dalam keadaan perut yang sangat lapar, ia mencoba untuk berkonsentrasi guna menyelesaikan tulisannya. Namun tak lama kemudian, ia merasa terganggu kembali karena tiba-tiba saja ia masuk ke dalam mimpi buruknya. Sang Yu tidak berdaya. Tak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk jahat yang muncul dalam mimpinya. Sang Yu lagi dan lagi harus menelan rasa sakit akibat serangan yang ia terima dari mimpi buruknya. Penderitaan itu perlahan demi perlahan menghilang saat pagi tiba. Namun sayangnya, saat ia terbangun, Sang Yu malah mendapati laptopnya telah raib dicuri orang. Setelah semua kesialan yang ia alami, Sang Yu akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ia merasa jika hidupnya selalu menderita dan penuh dengan kesialan. Setelah itu dengan cepat, Sang Yu mengirim sebuah pesan kepada San untuk meminta maaf karena ia tidak bisa menyelesaikan tulisannya. Sang Yu berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sebuah gedung. Namun untungnya, penjual martabak langganannya sempat melihat Sang Yu yang berusaha untuk bunuh diri. Penjual martabak itu mencoba menghentikannya dengan menawarkan martabak telur kesukaannya. Mendengar tawaran itu, Sang Yu pun tersadar dari tindakan cerobohnya dan segera mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Setelah berhasil membuat Sang Yu tersadar, penjual martabak itu langsung bertanya terkait semua permasalahan yang ia alami. Penjual martabak itu mencoba untuk menasehati Sang Yu dengan mengatakan jika masa muda seharusnya dilalui dengan penuh semangat
karena ia masih memiliki banyak kesempatan untuk mencoba. Akhirnya Sang Yu pun mulai bercerita perihal mimpi buruknya yang sangat mengganggu. Karena mimpi buruk itu, seluruh hidupnya kini menjadi berantakan dan penuh dengan kesialan. Setelah mendengar penuturan tersebut, penjual martabak itu mencoba memberi saran kepada Sang Yu untuk mencoba mengendalikan mimpinya. Ia lalu meyakinkan pada Sang Yu jika mimpi hanyalah bunga tidur yang tidak perlu ditakuti, sehingga nantinya hal buruk itu tidak akan benar-benar terjadi di dalam dunia nyata. Akhirnya mulai saat itu juga, Sang Yu berusaha untuk selalu mengingat nasihat sang penjual martabak, agar nantinya ia bisa menjaga diri jika ia kembali bermimpi buruk. Malam harinya, Sang Yu berniat untuk menjual ponsel yang merupakan satu-satunya harta miliknya yang masih tersisa untuk membeli sebuah makanan. Karena keterpurukannya itu, Sang Yu sempat memiliki pikiran untuk mencuri makanan. Namun saat ia tengah melancarkan aksinya, Sang Yu menyadari kalau minimarket itu memiliki kamera pengawas dan ia bisa saja tersangkut masalah yang lebih besar karena hal itu. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya. Setelah itu, ia duduk dan melamun di depan minimarket. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Hua datang menghampirinya. Namun sayangnya, ketika Sang Yu baru saja ingin menyapanya, Sang Yu tiba-tiba saja terjebak dalam mimpinya kembali. Lalu wajah Hua pun seketika itu berubah menjadi monster dan mencoba untuk menyerang Sang Yu. Pada awalnya Sang Yu tidak mampu untuk melawan mimpi buruknya itu. Namun, ia teringat kembali pada pesan penjual martabak. Hingga pada akhirnya, Sang Yu pun mampu mengalahkan monster jahat itu. Bahkan Sang Yu juga berhasil mendapatkan senjata berlapis emas yang dibawa oleh monster dalam mimpinya itu. Setelah berhasil menaklukkan mimpinya, Sang Yu masih merasa kebingungan dan mengira jika ia masih berada dalam alam mimpi. Namun tak lama kemudian, ia akhirnya menyadari jika ia sudah bangun dari tidurnya dan telah berada di dunia nyata. Suatu hari Sang Yu berniat untuk menjual pedang berlapis emas yang ia dapatkan untuk menyambung hidup. Tanpa ia duga, banyak sekali orang yang menginginkan pedang emas itu. Mereka pun berebutan untuk menawarnya. Namun, Sang Yu memilih untuk menggadaikannya saja dan dia pun berhasil meraup uang hingga 41,5 juta dolar. Dan tentunya, jumlah itu sangat besar bagi Sang Yu. Ia langsung menggunakan uang itu untuk membeli makanan dan menyewa hotel mewah. Setelah itu dia pergi untuk membeli obat tidur guna menebus waktu istirahatnya yang selama ini terbuang secara percuma. Setelah meminum obat tidur, ternyata Sang Yu masih saja tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sang Yu kembali dihantui oleh mimpi buruknya lagi. Bahkan, mimpinya kini terasa begitu sangat nyata, hingga ia pun merasa jika ada seseorang yang mengejarnya sampai ke hotel. Sang Yu pun tak berhasil untuk mengendalikan mimpinya, sampai-sampai hidupnya juga hampir saja berakhir saat itu juga. Namun beruntungnya, ia masih bisa bertahan dan berhasil lolos dari serangan monster yang mengejarnya. Selain itu, dari mimpinya tersebut, Sang Yu juga berhasil mendapatkan sebuah barang antik yang bernilai sangat tinggi. Tak butuh waktu lama, Sang Yu segera menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu, Sang Yu seketika itu berubah menjadi pria yang sukses dan kaya raya. Mulai saat itu, Sang Yu juga sering mendatangi pesta-pesta dan banyak sekali orang yang mengenal dan menghormatinya. Meskipun memiliki banyak teman, Sang Yu tetap merahasiakan kehidupan pribadinya, terutama saat ia tertidur. Karena setiap Sang Yu tidur, ia tetap akan kembali bermimpi buruk dan harus melawan makhluk-makhluk mengerikan yang bisa saja membahayakan nyawanya. Namun sekian lama ia mengalami mimpi buruk, Sang Yu juga semakin terbiasa untuk bisa menyelamatkan diri sekaligus mengambil senjata musuhnya yang bisa dia jual dengan harga yang sangat tinggi di dunia nyata. Lambat laun, Sang Yu akhirnya dikenal sebagai pengusaha barang antik yang bernilai sangat tinggi.
Bahkan, bos pengepul barang antik langganannya bisa menghargai barang-barangnya dengan harga mencapai 2 miliar. Bos ini sempat mencurigai Sang Yu karena pada umumnya para penyelundup barang antik harus memiliki anak buah yang banyak. Namun anehnya, Sang Yu tidak memiliki anak buah sama sekali. Dia sangat penasaran dengan cara Sang Yu untuk mendapatkan barang-barang antik yang selama ini telah ia jual. Karena setiap kali ia bertanya perihal itu, Sang Yu selalu berbelit dan berusaha untuk menghindar. Suatu hari, Sang Yu tak sengaja bertemu dengan San. Dia awalnya berpura-pura tidak mengenal San, namun pada akhirnya ia tidak tega untuk membohongi San yang merupakan sahabatnya sendiri. Sebagai bentuk permintaan maafnya, ia pun mengajak San ke sebuah restoran mewah. Selama pertemuan mereka berlangsung, Sang Yu telah bercerita mengenai keadaannya kini. Namun Sang Yu tetap saja tidak menjelaskannya secara mendetail. Setelah itu Sang Yu memberitahukan pada San jika ia kini tidak lagi menjadi seorang penulis dan yang terpenting sekarang ia sudah bisa melunasi semua hutangnya pada San. Oleh karena itu, Sang Yu juga berharap agar San berhenti untuk mengejarnya. Namun melihat keadaan Sang Yu yang kini telah berubah, San justru penasaran dan mengungkapkan jika mulai saat ini dia ingin belajar dari Sang Yu atas kesuksesan yang telah ia raih hingga berhasil menjadi orang yang super kaya. Karena San juga ingin mengubah hidupnya seperti halnya yang dirasakan oleh Sang Yu. Di suatu hari, terlihat Sang Yu yang ternyata secara diam-diam masih mengamati Hua yang kini bekerja sebagai pengelola sebuah kafe. Menurut kabar yang beredar, Hua berniat untuk menjual kafenya karena kebangkrutan yang ia alami. Setelah mengetahui kabar tersebut, Sang Yu pun berinisiatif untuk menolong Hua dengan membeli kafe tersebut, karena dia masih memiliki rasa terhadap Hua. Setelah itu, Sang Yu mencoba meminta pendapat pada San mengenai rencananya tersebut. Mendengar penuturan Sang Yu, tentu saja San menyetujuinya dan ia pun yakin jika lambat laun Hua akan menerima perasaan dari Sang Yu. Sementara di sisi lain, San sebenarnya masih penasaran dengan kekayaan Sang Yu yang sangat mendadak. Bahkan secara diam-diam, San menyelidiki Sang Yu yang saat itu sedang tertidur. Hingga secara tak sengaja ia melihat Sang Yu yang tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dengan membawa banyak sekali perhiasan emas. Setelah menyaksikan kejadian itu, San menganggap jika Sang Yu adalah manusia super. Setelah itu, San dengan cepat meminta kepada Sang Yu untuk menjadi ia beli. Keesokan harinya, Sang Yu terlihat pergi menemui Hua untuk membeli kafenya. Setelah berhasil membeli kafe tersebut, Sang Yu malah meminta Hua sendiri yang nantinya akan mengelola kafe yang telah ia beli. Sang Yu hanya berniat menjadi seorang investor yang nantinya keuntungan dari kafe itu akan dibagi dua. Namun melihat hal itu, Hua mulai merasa curiga dengan tindakan Sang Yu yang menurutnya berlebihan. Hua curiga kalau Sang Yu sebenarnya memiliki niat yang lain. Setelah menemui Hua, Sang Yu merasa sangat senang dan langsung pulang ke hotelnya. Untuk bisa tidur dengan nyaman, Sang Yu pun melakukan spa. Karena bagaimanapun juga, setelah itu ia harus berjuang kembali dalam mimpi buruknya untuk akhirnya bisa selamat dan berhasil membawa banyak harta lagi. Keesokan harinya, kafe Hua mendadak menjadi sangat ramai. Bahkan, Hua sendiri terlihat hampir kewalahan melayani pembeli. Namun Hua merasa tidak kaget sama sekali. Karena ia tahu jika hal ini disebabkan oleh Sang Yu. Karena tempo hari, Hua sempat memergoki Sang Yu yang tengah memerintah San untuk membagikan sejumlah uang kepada orang yang berkenan mampir ke kafe Hua. Sementara itu di tempat lain, diam-diam Sang Yu memberikan uang kepada penjual martabak langganannya. Ini sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas semua nasihat yang pernah diberikan penjual martabak tentang cara melawan mimpi buruknya.
Malamnya, Sang Yu terlihat mengantar Hua untuk pulang. Saat itu mereka terlihat saling mengobrol satu sama lain. Setelah mengobrol cukup lama, Hua pun mulai penasaran dengan pekerjaan Sang Yu dan mencoba untuk menanyakannya langsung. Namun lagi-lagi, Sang Yu berusaha untuk menutupinya dan berjanji akan memberitahu Hua secepatnya. Hua pun mencoba menebak jika Sang Yu adalah seorang penulis. Karena menurut Hua, penulis adalah seseorang yang pekerjaannya seperti menjual mimpi untuk akhirnya bisa membuat kehidupan nyata menjadi sedikit lebih baik. Pada malam hari berikutnya, Sang Yu berhasil mendapatkan sebuah mobil sport dari mimpinya. Setelah itu ia memberikannya kepada Hua, karena dia tahu kalau nantinya Hua akan membutuhkannya. Setelah itu mereka berdua terlihat semakin dekat. Suatu hari, Hua mengetahui jika Sang Yu sebenarnya telah berhenti menulis. Karena pada awalnya Hua mengira jika Sang Yu masih aktif sebagai seorang penulis naskah film, sehingga ia berharap bisa menonton film yang naskahnya ditulis langsung oleh Sang Yu. Akhirnya, karena keinginan Hua itu, Sang Yu pun termotivasi kembali untuk menjadi seorang penulis. Dengan sangat cepat ia berhasil menyelesaikan karyanya. Lalu ia pun memberikannya kepada San untuk disodorkan ke sebuah rumah produksi. Melihat itu, San pun merasa takjub karena ia sama sekali tidak menyangka jika sahabatnya itu akhirnya akan menulis lagi. Singkat cerita, ternyata naskah terbaru ciptaan Sang Yu sangatlah bagus dan berhasil memikat salah seorang produser. Tanpa banyak pertimbangan, produser tersebut akan segera memproduksinya sebagai sebuah film. Bahkan produser film itu meminta Sang Yu sendirilah yang akan menjadi pemeran utama dalam cerita tersebut. Akhirnya dalam waktu singkat, Sang Yu mulai dikenal oleh banyak orang. Dia berhasil menjadi seorang penulis terkenal sekaligus aktor pendatang baru yang berhasil menyabet beberapa penghargaan. Dalam waktu singkat, Sang Yu mulai dikenal oleh banyak orang. Dia berhasil menjadi seorang penulis terkenal sekaligus aktor pendatang baru yang berhasil menyabet beberapa penghargaan. Suatu hari, Sang Yu mulai merasa ada yang aneh dengan mimpi buruknya. Jika biasanya ia harus berjuang mati-matian demi untuk bertahan hidup, kali ini ia tidak perlu bersusah payah untuk memberikan perlawanan dan membawa barang yang ia inginkan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui San guna membahas mimpinya yang mulai terasa aneh. Ia mulai menyadari jika semua hal yang telah ia perbuat selama ini pasti memiliki konsekuensinya sendiri. Ia juga mulai membicarakan seluruh aset kekayaan yang ia miliki dalam waktu yang sangat singkat. Sang Yu merasa jika dirinya telah mencuri semua kekayaan itu dari dunia lain. Sehingga ia pun yakin jika suatu saat nanti ia akan menerima konsekuensi atas semua barang yang pernah ia curi. Mendengar hal itu, San berpendapat jika semua itu adalah hal yang tak penting untuk dipikirkan. Karena San merasa jika nantinya Sang Yu bisa memanfaatkan seluruh kekayaannya itu untuk memberantas kemiskinan dan melakukan berbagai macam pembangunan yang bermanfaat bagi orang banyak. Sementara itu hubungan Sang Yu dan Hua semakin lama menjadi sangat dekat. Sayangnya Hua menganggap hubungan mereka hanyalah hubungan sementara. Ia juga yakin jika Sang Yu sesaat lagi akan pergi dari hidupnya. Kekhawatirannya ini muncul karena tiba-tiba saja Sang Yu mulai mencoba untuk menghindarinya. Sedangkan di tempat lain, Sang Yu terlihat sangat gelisah karena mimpinya yang mulai terasa sangat nyata. Oleh karena itu Sang Yu memutuskan untuk kembali lagi menjalani kehidupannya seperti dulu. Melihat sahabatnya yang terlihat sangat sedih, San berusaha untuk sedikit menghibur. Namun, kali ini Sang Yu benar-benar acuh. Hal itu dikarenakan saat itu ia hanya ingin sendiri. Sementara itu, Sang Yu yang telah tertidur dengan pulas mulai mengalami mimpi yang aneh lagi. Bahkan ia juga mulai mendapatkan bekas luka yang pernah ia dapat dari mimpi-mimpinya dahulu. Keesokan harinya Sang Yu berniat untuk pergi ke kafe Hua untuk menjelaskan semua yang telah terjadi kepadanya. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba disekap oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Lalu ia dibawa ke suatu tempat yang terlihat asing.
Setibanya di sana, Sang Yu mulai menyadari jika orang yang menangkapnya adalah orang suruhan dari bos barang antik yang dulu pernah menjadi tempat langganannya untuk menjual barang. Awalnya Sang Yu mengira kalau mereka hanya merasa sakit hati karena ia sudah lama berhenti menjual barang antik kepada mereka, sehingga dengan cepat Sang Yu bersedia memberikan uang tebusan demi kebebasannya kepada mereka. Mereka pun meminta uang 150 miliar kepada Sang Yu. Mendengar hal itu, Sang Yu dengan cepat menyetujuinya dan kemudian menyuruh San untuk mengantarkan uang tersebut kepada mereka. Setelah San tiba, bukannya membebaskan Sang Yu, mereka malah meringkus San. Sebenarnya mereka memang berniat menculik mereka berdua sekaligus, karena mereka semua penasaran dengan pekerjaan Sang Yu yang bisa mendapatkan barang antik dengan sangat mudah. Bahkan, mereka juga memeriksa rekening milik Sang Yu yang ternyata berisikan uang sebesar 4,5 triliun. Namun untuk saat ini, Sang Yu sudah tidak mengkhawatirkan lagi harta yang ia miliki karena ia lebih menyayangi orang-orang terdekatnya. Agar ia dan San bisa dibebaskan dengan cepat, Sang Yu pun menunjukkan harta kekayaannya yang lain kepada mereka. Hal itu ia lakukan agar komplotan perampok ini tidak mengganggu mereka lagi. Beberapa saat kemudian, Sang Yu kembali ke hotelnya untuk menunjukkan salah satu ruang rahasia yang selama ini ia pakai untuk menyimpan benda-benda antik yang ia dapatkan. Namun tiba-tiba, petugas hotel memberitahu Sang Yu jika tidak berselang lama ada seorang perempuan bernama Hua yang datang ke hotel untuk mencarinya. Hua merasa khawatir dengan keadaan Sang Yu yang tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar. Dan ternyata, Hua telah berada di dalam kamar hotelnya. Awalnya Sang Yu tak ingin berkata jujur di hadapan para perampok jika ia masih memiliki kekayaan lain selain yang ada di dalam ruang rahasia. Karena ia takut para perampok itu akan melukai Hua yang kini sudah berada di hotelnya. Sang Yu bahkan merelakan seluruh hartanya kepada para perampok itu. Yang terpenting, mereka bersedia melepaskan Hua dalam keadaan selamat. Sementara itu, bos para perampok itu berusaha mempengaruhi Hua untuk mengubah pikirannya dan menjauhi Sang Yu. Namun tanpa mereka duga, Hua tiba-tiba menyerangnya. Melihat hal itu, San yang tadinya cuma pura-pura pingsan dengan cepat ikut menyerang para perampok. Setelah itu mereka berusaha untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya, San mendapatkan luka yang cukup parah. Hal itu membuatnya tidak bisa berlari dengan kencang. Walaupun demikian, Hua masih berusaha untuk menolongnya. Namun melihat Sang Yu yang hampir kehabisan tenaga, San dengan cepat mengorbankan dirinya agar Sang Yu dan Hua bisa selamat dari para perampok tersebut. Perjuangan mereka pun belum berakhir. Para perampok yang masih tersisa mencoba untuk terus mengejar Sang Yu. Mereka bahkan mencoba menyerang Hua yang tadinya berusaha untuk menolong Sang Yu. Namun Sang Yu sudah sangat lemah dan ia tidak bisa lagi untuk menyelamatkan Hua. Di satu sisi Sang Yu tiba-tiba kembali memasuki dunia mimpi. Namun anehnya, dalam mimpinya itu ia bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang selama ini masih terkurung di alam mimpi. Setelah itu ia melihat bayangan perjalanan hidupnya selama ini dari masa ke masa. Setelah itu Sang Yu pun mulai merasakan sakit hati dan kecewa. Ia akhirnya tersadar kembali dan mengingat kembali perkataan penjual martabak jika semua ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya mimpi itu berhasil membentuknya menjadi jiwa yang baru. Sesaat kemudian, Sang Yu tiba-tiba telah berubah menjadi makhluk yang sangat kuat. Dia berniat untuk membalaskan dendamnya pada para perampok yang telah menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Lalu ia kembali ke dunia nyata dan mulai menyerang para perampok yang telah melukai hatinya. Namun pada saat yang bersamaan, seluruh harta yang pernah ia dapatkan dari mimpinya tiba-tiba lenyap. Dan ajaibnya lagi, Sang Yu tiba-tiba kembali lagi berada di depan sebuah minimarket saat ia bertemu dengan Hua. Dan ternyata seluruh kejadian yang telah dia alami selama ini hanyalah bagian dari bunga mimpinya. Kini Sang Yu kembali menjadi pria miskin lagi seperti sebelumnya. Akan tetapi, Hua yang baik hati berusaha untuk menolong Sang Yu dengan memberinya sedikit makan malam.
Setelah itu, Hua memberi kesempatan pada Sang Yu untuk bekerja di kafenya. Di balik itu semua, ternyata selama ini Hua telah mengenal Sang Yu sebagai seorang penggemar berat sejak saat ia masih menjadi seorang vokalis dari salah satu band. Karena itu, Hua berinisiatif untuk membantunya. Keesokan harinya, Sang Yu terlihat mulai bekerja di kafe milik Hua. Bahkan Hua juga membelikan sebuah laptop baru untuk Sang Yu. Hal itu Hua lakukan supaya Sang Yu dapat menulis kembali. Setelah selesai menjaga kafe, Sang Yu pergi untuk menemui San. Ia pergi menemui San untuk meminta maaf kepada San karena ia belum bisa melunasi hutangnya. Namun San malah berkata bahwa ia telah berhasil menjual tulisan yang ia dapatkan darinya dengan harga yang sangat tinggi. Saat itu juga, Sang Yu tiba-tiba menjadi teringat dengan penjual martabak yang berjualan di depan kafe milik Hua. Dengan cepat ia mendatanginya untuk membeli sebuah martabak. Namun tanpa ia sadari, penjual martabak itu tiba-tiba memberikan sejumlah uang yang menurut penuturannya pernah ia terima dari Sang Yu. Melihat hal itu, Sang Yu pun mulai kebingungan. Sang Yu pun mulai teringat jika dirinya pernah memberikan sejumlah uang kepada penjual martabak. Namun itu semua hanya dalam mimpinya. Tadinya ia hanya mengira jika harta kekayaannya kemarin hanyalah bagian bunga dari mimpinya. Perlahan ia pun mulai menyadari jika ada yang aneh dengan semuanya. Ia pun juga mulai sadar jika dirinya dan penjual martabak itu merupakan salah satu orang spesial yang bisa menaklukkan mimpi. Dan film pun berakhir.